Kita sedang mempelajari lebih lanjut tentang model glamour yang pernah tampil di sampul Playboy dan Penthouse. Dan kini menjadi berita spesial Departemen Sheriff Los Angeles County. Ternyata dia menikah dengan pria yang pernah dipenjara. Sementara dia juga dituduh beberapa kejahatan. Kami kembali menyoroti pencarian Adva Levy bersama pengacara Adante Pointer. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Polisi di California Selatan, tampaknya mereka masih terus mencari Adva Levy. Pembuat konten 29 tahun ini dituduh bertemu pria-pria lebih tua di Los Angeles dengan alasan kencan. Sebaliknya, dia dituduh mencuri dari mereka dan rumah mereka. Dan pertama kali kami memberitahu Anda tentang Levy yang ternyata juga menggunakan nama Mia Ventura Shoshana Shauna. Kami sudah memberitahu Anda tentang dia awal bulan ini ketika kantor polisi Malibu Lost Hill mengeluarkan buletin khusus tentang dirinya. Sejak itu, semakin banyak orang melapor tentang dirinya dan dugaan kejahatannya. Selain itu, kami juga semakin banyak mengetahui tentang Levy sendiri. Namun sampai saat ini, sepertinya belum ada penangkapan. Untuk membahas hal ini, saya ingin menyambut kembali pengacara Adante Pointer. Senang bertemu Anda. Jadi, Levy mungkin menjadi subjek dari ini. Anda tahu peringatan waspada, namun itu tetap tidak menghentikannya memposting di media sosial. Sejak episode terakhir, dia tampaknya memposting beberapa video TikTok memamerkan rambut, rias, dan pakaiannya. Bahkan kabarnya ada sebuah video dari yang tampaknya balkon sebuah gedung di mana kamu bisa melihat cakrawala sebuah kota. Saya tidak yakin di mana dia, saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Ini adalah situasi yang tidak biasa di mana ada seseorang yang sedang dicari oleh pihak berwenang seperti yang kamu sebutkan untuk diperhatikan, be on the lookout. Namun mereka tetap saja memamerkan gaya hidup mereka dan menantang hukum jika boleh dibilang dengan terus memposting di media sosial dan terus membangun kerajaan serta ketertarikan di media sosialnya. Menarik untuk melihat di mana dia akhirnya ditangkap penegak hukum. Apakah itu akan terjadi di suatu tempat di Los Angeles atau mungkin di tempat eksotis lainnya, Miami atau Dubai atau tempat lain di mana banyak orang kaya dan berkelas? Jadi begini, kami sudah cek dan ternyata profil Instagramnya sekarang sudah dibuat privat. Bagaimana sebaiknya kita menilainya? Jika dia nanti diproses yang sepertinya memang akan terjadi atas tuduhan pidana, fakta bahwa Instagramnya tiba-tiba menghilang mungkin akan digunakan oleh jaksa sebagai indikasi rasa bersalah. Dengan singkatkan ini kamu mesti tahu, kami sedunia sedang mencarimu. Kamu sebenarnya berusaha menghapus jejak digitalmu. Dan yang seharusnya kita semua tahu adalah bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Bahkan jika halamanmu dibuat privat, bahkan jika kamu menonaktifkannya, semuanya tetap dimiliki oleh perusahaan media sosial. Penegak hukum punya akses ke sana. Saya akan tanyakan padamu. Menurutmu, penegak hukum bisa mengaksesnya? Dan kamu pikir mereka memantau apa yang dia posting di media sosial? Kalau begitu, seberapa mudah mereka mendapatkan informasi itu? Dan juga omong-omong, menganalisisnya, melihat data lokasi atau mencoba memprosesnya lewat perangkat lunak untuk mencari tahu di mana dia, apa yang dia lakukan untuk melacaknya. Maksudku, kamu tahu apa-apa soal itu? Jejak digital kita di internet, baik di media sosial maupun saat mengunjungi situs web, memberikan banyak informasi tentang individu, termasuk dari mana mereka mengakses situs tersebut melalui router. Jadi itu bisa memberikan lokasi yang sangat spesifik di dalam sebuah kota. Selain dari mana email dan hal-hal seperti itu berasal, serta di mana foto diambil juga menciptakan metadata, polisi dapat mengakses hal-hal itu dengan cukup mudah. Bagi mereka, mengirim surat perintah dan mendapatkan akses ke data orang yang diselidiki bukanlah hal sulit. Jadi saya yakin polisi sedang menyisir data tersebut untuk mencari petunjuk dan melacaknya dan membawanya ke dalam tahanan. Hanya untuk memperjelas, apakah mungkin mereka sudah menemukannya? Mungkin juga sudah berbicara, mewawancarai, atau bahkan menangkapnya tanpa kita ketahui. Maksud saya, dari penelitian kami belum melihat hal seperti itu. Apakah itu mungkin? Itu memang mungkin, tapi saya rasa kemungkinannya sangat kecil. Mengingat banyaknya sumber daya yang tampaknya mereka kerahkan untuk kasus ini dengan terus mempublikasikannya dan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat dan publik tentang dirinya. Jadi menurut saya sepertinya mereka sudah memiliki sesuatu yang tidak hanya mengaitkannya dengan kejahatan-kejahatan ini, tetapi juga menurut mereka membuktikan adanya alasan yang cukup untuk penangkapan. Dan karena itu ketika mereka berhasil menangkapnya, saya cukup yakin mereka akan membawanya ke dalam tahanan. Detektif menyatakan tersangka Levy
terlibat serangkaian pencurian rumah di wilayah Los Angeles, menargetkan pria tua dengan berpura-pura jadi pacar atau teman di media sosial, platform kencan, dan aplikasi. Buletin ini juga memuat foto dua mobil yang sering dia kendarai, sebuah SUV Porsche hitam dan sedan Mercedes-Benz putih. Media San Francisco Gate berbicara dengan detektif Angela Lopez dari Departemen Sheriff Los Angeles County. Detektif itu memberitahu mereka bahwa minimal 10 orang melaporkan barang berharganya dicuri. Detektif Lopez mengaku menerima puluhan telepon soal kasus ini. Ia menyebut Levy menipu korban dengan datang ke rumah lalu pergi, seperti dikatakan ke San Francisco Gate. Lalu korban baru sadar ada yang hilang. Detektif Lopez menyatakan, bukan hanya pria tua yang jadi target, tapi juga orang muda dan bisnis melaporkan Levy diduga suka mencuri. Ini sesuai dengan beberapa cerita sebelumnya tentang Levy. Ada seorang podcaster bernama Michael Sartain, pembawa acara Access Vegas, mengatakan kepada media berita Los Angeles KTLA bahwa Levy pernah menjadi tamu di salah satu episode acaranya. Dan pada suatu saat, menurutnya, Levy masuk ke ruang tunggu, mencuri kartu kredit dan uang tunai dari dompet semua panelis perempuan. Dia kemudian kembali untuk menjadi bagian dari panel, menurutnya, kutip, "Tenang sekali." Dia mengatakan kepada ABC7, kutip, "Dia pada dasarnya duduk di sana selama 90 menit setelah mencuri semua kartu kredit dan uang tunai dari dompet semua orang di ruang tunggu. Hanya tamu perempuan saja. Dan dia hanya duduk di sana, tenang sekali, hanya membicarakan tentang pemilu. Sementara dia memiliki barang-barang semua orang di dalam tasnya yang diletakkan tepat di belakangnya." Sekarang, sebelum saya melanjutkan lebih jauh tentang ini, ada beberapa hal. Apakah menurutmu menarik bahwa ada seorang detektif yang berbicara kepada media? Tapi, kamu tahu, jika ini penyelidikan yang masih berlangsung? Tapi, apakah itu untuk mendorong orang-orang agar maju jika mereka punya informasi lebih atau mereka mengaku sebagai korban? Saya sering merasa begitu. Pihak suku terus mengingatkan semua orang seperti saat kita kecil, alih-alih vaksin bebas. Siapapun yang pernah berhubungan dengan wanita ini, atau menjadi korban wanita ini, beritahu kami karena kami sedang membangun kasus. Dan semakin banyak korban, semakin banyak cerita, semakin banyak hal yang bisa mereka buktikan. Saya rasa penegak hukum dia sudah punya petunjuk bahwa jumlah korban jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya dilaporkan. Karena itu mereka gencar memberitakan kasus ini dan sedikit membuka informasi agar masyarakat berpartisipasi. Seperti sudah disebutkan, ini lanjutan dari cerita awal. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Ada hal yang kami soroti sebelumnya dan ingin saya tekankan di sini. Mungkin orang-orang masih ragu untuk maju. Atau, Anda tahu, mereka malu tentang bagaimana mereka bertemu dan apa yang diduga dia lakukan. Mereka mungkin berada dalam situasi di mana mereka tidak ingin hal itu menjadi publik. Apa kemampuan seorang korban dugaan untuk berbicara kepada penegak hukum? Misalnya, saya akan memberikan informasi kepada Anda. Oke? Saya tidak ingin nama saya tersebar, saya tidak ingin menjadi bagian dari kasus pidana apapun. Apakah itu bisa dilakukan? Itu sangat sulit. Itu adalah keputusan yang harus diambil oleh pihak kepolisian, tapi juga keputusan bagi orang yang ingin melapor, apakah mereka merasa cukup nyaman dan yakin bahwa identitas mereka akan tetap anonim. Karena sentuava, jika Levy didakwa dan ingin membela diri di pengadilan dan kasusnya dibawa ke persidangan, percayalah bahwa jika Anda adalah korban atau seseorang yang mengaku menjadi korban olehnya, ingin menerima semacam ganti rugi atau menginginkan dia, jika tindakan dia terhadap Anda jadi bagian kasus pidana, dia bisa meminta Anda hadir di pengadilan melalui persidangan. Karena salah satu dasar utama dari sistem peradilan Amerika adalah menghadapi penuduh Anda. Anda menuduhnya telah memviktimisasi atau melakukan kejahatan terhadap Anda. Percayalah jika Anda ingin dibenarkan melalui kasus pidana itu dan dia menjalani persidangan, Anda akan duduk di kursi saksi. Sekarang ada pengecualian. Jika kasusnya diproses, pada akhirnya dia ingin mundur dan berkata, lihat, saya ingin membuat kesepakatan, maka Anda mungkin tidak perlu pernah hadir di pengadilan jika Anda adalah salah satu korbannya. Itu poin bagus. Salah satu korban mengatakan pada KTLA bahwa Levy mencoba membebankan sesuatu ke kartu kredit American Express miliknya yang dicuri. Ini kembali mengacu pada podcast itu, termasuk janji temu perawatan rambut mahal di salon Beverly Hills. Korban melakukan penyelidikan sendiri dan menemukan bahwa Levy ternyata memesan janji temu itu dengan nama yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Mia Ventura, yang menurut saya ada tingkat kurangnya kecerdikan di sini.
Kamu tahu, jejak digital dan penggunaan kartu kredit bisa dilacak dan sulit dijelaskan dari sisi pembelaan, kan? Sulit dijelaskan dari sudut pandang pembelaan. Saat melatih penggor muda kayak di firma saya selalu pernah bahwa orang bisa berargumen, tapi itu tak berarti argumen mereka akan menang. Saya yakin dari sudut pembelaan, dia pasti punya penjelasan soal kejadian ini. Hey, kamu tahu, kamu sudah memberi saya izin, atau kamu berutang pada saya, atau kamu memberikan nomor kartu kreditmu melalui transaksi lain. Saya sudah punya izinmu untuk melakukan ini. Mungkin itu kesalahan, saya kira saya memberi nomor kartu kredit dan seterusnya. Selalu ada alasan dan penjelasan. Tapi bukan berarti itu akan menjadi kartu bebas dari hukuman. Apa yang kita ketahui tentang Levy, ternyata dia pernah tampil di sampul majalah Playboy. Dia terpilih sebagai Penthouse Pet of the Month, Juli 2023. Tahun 2023, Clubhouse Media Group merilis siaran pers bahwa dia bergabung dengan Honey Drip. Ini adalah pesaing OnlyFans. Dan menurut siaran pers tersebut, Levy berasal dari Israel. Dia bertugas di pasukan pertahanan Israel selama 2 tahun. Setelah masa tugasnya, menurut Clubhouse Media Group, dia menjadi pramugari. Namun, pandemi COVID-19 membuat pesawat di seluruh dunia tidak bisa terbang. Dia diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi, menurut rilis tersebut, dia mengalihkan fokusnya untuk mengembangkan jumlah pengikut di media sosialnya, bekerja sebagai model. Dan sekarang kami mengetahui bahwa Levy ternyata sudah menikah. Ya, jadi Amerika Serikat Sun melaporkan bahwa catatan pernikahan Nevada menunjukkan bahwa Levy menikah dengan seorang pria bernama Adan Eves pada bulan Februari 2021. Media tersebut mengatakan bahwa mereka telah menghubungi pasangan itu. Namun, panggilan mereka tidak dijawab. Agak tidak jelas apakah dia terlibat dalam dugaan skema pencurian Levy. Tapi itu berbeda dari kasus Adante. Maksud saya, jika dia memang sudah menikah, apa yang akan terjadi dengan suaminya? Bagaimana polisi mewawancarainya? Dia juga tidak wajib memberi info soal istrinya, kan? Ada hak istimewa di sini. Benar, ada hak istimewa suami istri dan pernikahan, yang pada dasarnya dia bisa gunakan sebagai tameng kekebalan agar tidak perlu membocorkan istrinya atau apa yang dia ketahui tentang aktivitas istrinya. Namun Anda pasti berpikir bahwa langkah pertahanan pertamanya jika dia sudah berkonsultasi dengan pengacara adalah saya tidak akan mengatakan apapun, titik apapun yang terjadi. Lebih jauh penagang so, jika dia saya ingin bekerja dengan penegak hukum, saya rasa pengetahuannya akan sangat minim, atau bahkan tidak ada sama sekali. Karena dia akan berkata, lihat, tidak ada yang bilang saya ada di sana. Tidak ada yang bilang saya menurunkannya, menjemputnya dari sana. Saya tidak tahu apa aktivitasnya saat dia melakukan hal-hal itu. Kan semua ini terjadi tanpa sepengetahuan saya. Jadi jangan libatkan saya. Saya juga sedang berusaha menjauh dari semuanya. Kalau kamu kedua ekstra tidak maksus terlibat dalam rencana ini untuk menipu atau mencuri dari orang-orang. Jadi itulah yang saya harapkan jika dia berusaha menjauhkan diri. Kalau kita akan lihat kelanjutannya, jika dia benar tidak tahu apa-apa, saya yakin dia membaca berita utama ini seperti kita dengan mulut ternganga berkata, apa kamu percaya tuduhan padanya? Sungguh sekian ada Tuhan yang diberi kehormatan dan juga boleh dibilang mungkin jatuh dari kamar penthouse ke kursi ruang sidang. Menurut saya, itu sentuhan bagus, saya suka. Tapi mungkin ada beberapa percakapan agak tidak nyaman di sana. Anda tahu, izinkan saya bertanya, ada aspek lain dari hal ini yang belum saya sebutkan. Sekarang, saya rasa saya salah menyebut namanya. Ives. Ayo Ives. Nama Ives dan Levy. Keduanya muncul di sistem pengadilan Los Angeles. Jadi sebenarnya Ives tampaknya pernah menghabiskan waktu di balik jeruji besi. The Sun melaporkan, Ives divonis 20 hari penjara dan 1 tahun masa percobaan usai, mengaku bersalah atas pembunuhan tanpa kelalaian berat pada 2022. Karena setelah kecelakaan ini, yang tampaknya melibatkan dirinya, keluarga korban, seorang pria bernama Mantru Sher Namdar, mengajukan gugatan kematian yang tidak wajar terhadap keduanya, baik Levy maupun Ives. Bahkan, kami mendapatkan salinan gugatan yang diajukan oleh Sam Namdar. Ini adalah putra dari Mantru Sher. Dia menggugat Adva Levy dan Adan Eliyahu Ives atas kelalaian. Kelalaian yang menyebabkan tekanan emosional, survival action, Senate Bill 447, dan kehilangan kebersamaan. Senate Bill 447 tampaknya merujuk pada rancangan undang-undang negara bagian yang ditandatangani Gubernur Gavin Newsom di California. Itu memungkinkan ganti rugi atas rasa sakit dan penderitaan sebelum seseorang meninggal. Menurut gugatan yang diamandemen, tertulis, pada 13 Oktober 2022, terdakwa Adan Eliyahu Ives mengemudikan kendaraan Honda Civic abu-abu 2017. Terdakwa melakukan belokan kanan tidak aman
ke jalur sepeda motor Namdar. Menurut gugatan, Levi adalah penumpang di mobil tersebut yang terdaftar atas namanya. Namdar berpendapat bahwa karena Levi membiarkan Ives mengemudikan mobilnya, dia bertanggung jawab secara tidak langsung atas kecelakaan tersebut. Catatan pengadilan Los Angeles menunjukkan para pihak menyelesaikan kasus tahun lalu, namun rinciannya tak tersedia. Itu aspek menarik dalam kasus Adante. Apakah hal itu berpengaruh atau tidak berkaitan sama sekali? Atau ketika Anda membicarakan apakah polisi berbicara dengan Ives, apakah itu memberi mereka semacam, Anda tahu, saya tidak tahu kata yang tepat, mungkin pengaruh atau tekanan untuk diberikan kepadanya? Jika Ives sedang dalam masa percobaan dan polisi menemukannya, mereka mungkin akan memakai itu sebagai bukti keterlibatan. Ini bisa dianggap pelanggaran masa percobaan dan Ives bisa kembali ke penjara. Sekiranya kalau Anda tidak bekerja sama atau tidak memberitakan untuk Pak, sini aku mau kami cari, Anda tahu kami bisa menekan Anda dengan cara seperti itu. Kalau harga difuskan ada beberapa channel yang bisa dicelawa polisi atau diberikan kepadanya agar dia mau bekerja sama. Kepada saat yang sama, ini adalah insiden yang benar-benar terpisah yang sedang kita bicarakan. Nah, ini adalah pembunuhan karena kelalaian berkendara. Pada dasarnya dia, seperti yang kamu katakan, melakukan perpindahan jalur yang tidak aman. Tragisnya, seseorang kehilangan nyawa. Itu tidak ada hubungannya dengan merampok, mencuri, dan melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada istrinya. Jahat menurut saya, mereka tidak akan bisa menggunakan hal itu dalam kasusnya secara tepat. Namun di saat yang sama juga itu adalah jika boleh dibilang, yang bisa digunakan polisi sebagai tekanan ketika mereka akhirnya menangkapnya jika dia sedang dalam masa percobaan. Sekarang beberapa media, termasuk The Sun dan KTLA, telah melaporkan bahwa Levi ditangkap di Los Angeles pada bulan Mei tahun ini dan tidak dibebaskan dengan jaminan. Tuduhan dalam kasus itu tidak jelas diarahkan kepadanya. Menariknya, Levi memiliki beberapa pengalaman dengan sistem peradilan, tetapi Levi sendiri tampaknya telah menanggapi beberapa tuduhan terhadap dirinya. Daily Mail menghubunginya usai buletin khusus dirilis dan dia mengaku belum pernah mendengar tuduhan itu sebelum ditelepon. Menurut Daily Mail, Levi mengatakan kepada mereka melalui telepon, "Saya rasa ketika Anda mungkin bergaul dengan seseorang yang sangat berkuasa dan sangat berpengaruh. Jika Anda membuat mereka marah, itu bisa menjadi masalah karena mereka benar-benar bisa menghancurkan Anda." Saat Daily Mail meminta detail lebih lanjut soal dugaan konspirasi ini, dia dilaporkan menutup telepon mereka. Adante menarik, setidaknya bisa dibilang begitu. Ya, kamu tahu, dia seolah-olah menunjukkan sikap seperti, hey, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Umumnya aku harus curiga bahwa siapapun menghubungi polisi soal aku atau menuduhku melakukan hal seperti ini. Namun setelah kupikir-pikir, aku memang sering bergaul dengan orang-orang berpengaruh. Mungkin kepribadianku atau sikapku membuat mereka kesal atau aku tak memenuhi keinginan mereka. Dan sekarang mereka pada dasarnya ingin menodai kredibilitas, keinginan dan karaktermu sebagai upaya untuk membalas dendam atau mencegahku membongkar mereka dan rahasia-rahasia mereka. Nah, jadi ini adalah permainan yang menarik dan tidak terlalu mengada-ada, kecuali tampaknya bukan hanya satu atau beberapa orang yang mengeluh soal interaksi dengannya. Dari laporan ada 10 orang atau lebih yang mengaku ditipu untuk memberikan barang mereka. Dan jika tuduhan ini benar, saya hanya ingin menyoroti sesuatu. Jadi, menurut data terbaru dari Komisi Perdagangan Federal tahun ini saja, sudah ada lebih dari 31.000 laporan penipuan asmara dengan kerugian lebih dari $650 juta kepada para penipu ini. Angka-angka ini diyakini lebih rendah dari kenyataan, karena kejahatan ini jarang dilaporkan dan bisa memalukan, seperti yang telah dibahas. Bisa jadi memalukan untuk mengakui bahwa Anda telah tertipu oleh hal seperti ini. Mungkin Anda berada dalam situasi di mana Anda tidak bisa mengakuinya. Dan penipuan-penipuan ini semakin lama semakin canggih. Orang-orang dari segala usia menjadi target. Majalah Forbes melaporkan bahwa menurut salah satu perkiraan, 1 dari 4 orang pernah menjadi korban penipuan online melalui penipuan asmara dan jenis penipuan lainnya. Adante, apakah kamu terkejut melihatnya? Apakah ini karena kemajuan teknologi atau banyaknya platform berbeda? Maksud saya, ketika saya membaca angka-angka itu, rasanya cukup mengejutkan. Ya, saya rasa teknologi memang memungkinkan orang untuk memiliki jangkauan yang lebih luas dan mungkin juga bisa bergerak di bawah radar. Karena kau tidak harus terbatas pada wilayah geografismu saja. Kamu bisa merayu seseorang yang di belahan dunia lain, langsung mempengaruhi perasaan dan dompet mereka. Jadi kamu tahu, aku bisa melihat kenapa hal ini semakin berkembang, semakin banyak sekarang.
Tapi di saat yang karena jejak digital yang orang tinggalkan, kamu tahu ini akan menjadi, seharusnya bisa dibilang polisi lebih mudah menindaklanjuti tuduhan seperti ini. Jadi kamu tahu, aku pernah diberitahu bahwa kolam kencan itu penuh dengan air kencing. Nah, itu memang bisa benar jika kamu lihat angkanya. Hati-hati di luar sana, teman-teman. Ya, hati-hati. Dan kurasa pertanyaannya adalah, jika Levi diduga menargetkan orang secara langsung daripada online, kalau online ada jejak digital, hal-hal seperti itu. Menargetkan seseorang langsung apakah memudahkan atau menyulitkan penegak hukum? Sekali lagi, ini asumsi jika tuduhan benar. Dia belum didakwa dan tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti. Tapi jika kamu menargetkan seseorang secara langsung, apakah itu berbeda dengan secara online? Nah, menurut saya menargetkan seseorang secara langsung itu berbeda. Dalam arti untuk polisi menyelidikinya, mereka sekali lagi tidak memiliki petunjuk digital ini. Baik melalui email, direct message, atau pesan media sosial untuk memperkenalkan diri dan layananmu. Saat seseorang merespons dan kamu sudah membacanya, kamu bisa melihat waktu pertemuan berbeda dengan secara langsung. Polisi perlu saksi untuk menguatkan, jika tidak hanya jadi cerita satu pihak lawan pihak lain. Dan itu juga akan menjadi alasan mengapa orang-orang yang mengaku telah ditipu olehnya butuh waktu lama untuk maju. Mereka berpikir dalam hati, apa yang bisa membuktikan kami pernah bertemu, bahwa dia memang ada di sini, bahwa dia punya akses ke rumah saya, dan bahwa saya benar-benar memiliki barang atau benda yang saya klaim telah dia ambil. Menurut buletin khusus Departemen Sheriff Kabupaten Los Angeles, masyarakat diminta waspada terhadapnya. Levi, tinggi 5 kaki 7 inci, berat 104 pon, rambut dan mata coklat. Mereka meminta siapapun yang memiliki informasi tentang dugaan pembobolan, pencurian, atau perilaku buruk Levi di rumah para pria kaya untuk segera menghubungi pihak terkait. Kami juga menyediakan kontak 2 detektif yang menangani kasus ini yang kini ditampilkan di layar. Informasi dapat dikirim anonim lewat Crime Stoppers dan akan dicantumkan di deskripsi. Adante Pointer, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk membicarakan penipuan ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Jaga diri baik-baik. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain kesempatan.